Salah satu saksi kunci kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat diperiksa penyidik Polda Jawa Barat pada Kamis malam. Saksi tersebut adalah Yosef, suami Tuti Suhartini dan ayah Amalia Mustika Ratu, dua korban kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Dalam pemeriksaan selama 8 jam di Polda Jawa Barat, Yosef dicecar mengenai putung rokok dan nasi goreng. Berita terbaru pelaku ibu dan anak di Subang datang dari penasehat hukum Yosef Hidayat atau dikenal Yosef Subang, Rohman Hidayat. Pernyataan Rohman Hidayat itu sendiri muncul usai pemeriksaan saksi Yosef di markas Polda Jawa Barat Mapolda Jabar. Selain Yosef juga diperiksa sebagai saksi kasus pelaku Subang, Yoris Raja Amarullah, Muhammad Ramdhanu alias Danu dan istri dari Yoris bernama Yanti. Dalam pertanyaan penyidik menyoal soal nasi goreng yang teronggok di meja makan tempat kejadian perkara TKP kasus pelaku Subang. Menurut Rohman Hidayat yakni pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 malam tidak terlihat ada nasi goreng. Lalu saat itu Yosef pamitan pergi ke rumah istri mudanya Mimin untuk menginap di sana. Namun berdasarkan penemuan penyidik ternyata ada nasi goreng yang dibungkus. Penemuan itu diberitahu penyidik melalui foto kepada saksi. Foto nasi goreng di meja makan itu menjadi bahan pertanyaan penyidik kepada Yosef. Saat ditanyakan ke Rohman apakah nasi goreng itu telah dimakan atau masih utuh, Rohman tidak melihat secara detail dalam foto itu apakah telah dimakan atau belum. Kemudian Rohman Hidayat juga tidak bisa memastikan apakah Amel membeli nasi goreng tersebut lewat Gojek dan belum sempat dimakan atau memang si pelaku pembunuhan Subang ini yang memang yang bawa dan belum sempat makan. Kami belum sampai ke arah sana tapi bisa saja Amel yang belu nasi goreng itu atau pelaku. Tapi yang jelas nasi goreng itu menjadi bahan pertanyaan penyidik kepada kami, ujarnya. Dalam kesempatan itu, Rohman Hidayat menyatakan bahwa kliennya diperiksa baru pertama kali di Mapolda Jabar, namun pemeriksaan itu merupakan yang ke-16 kali diperiksa penyidik kepolisian. Setiap pemeriksaan menurut Rohman Hidayat, kliennya kooperatif dan selalu memenuhi panggilan kepolisian. Pemeriksaan yang dilakukan di Mapolda kemarin juga merupakan terlama karena diperiksa sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat siang hari dan pulang sekitar pukul 23 malam, hampir 11 jam diperiksa di Mapolda Jabar. Penyataan pun lebih banyak, ada sekitar 33 pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik kepada Yosef. Semua pertanyaan yang dilontarkan penyidik dijawab semua, karena sebagian besar lebih pada pengulangan pertanyaan sebelumnya. Jawaban Pak Yosef pun sama dengan sebelumnya, ujarnya. Selain itu ada juga soal asbak, dipertanyakan, asbak di rumahnya itu ada 21 yang terbikin dari tanam, satu lagi aluminium. Pada saat Yosef akan berangkat ke rumah istri muda saat malam terjadi pembunuhan, asbak tersebut kosong tidak ada puntung rokok. Karena saat itu tidak ada orang yang merokok, memang saat itu Yosef sempat menerima tamu tapi puntungnya dibuang oleh tamu tersebut tidak ditaruh di asbak. Yosef paham betul dan ingat betul saat itu tidak ada puntung rokok di asbak yang ada di rumah, ujar Rohman Hidayat. Namun pada kenyataannya penyidik mempertanyakan bahwa ada puntung rokok di asbak rumah TKP pembunuhan Subang. Dan hal tersebut dipertanyakan oleh penyidik kepada Yosef. Klien kami jawabannya seperti itu, tidak ada puntung rokok di asbak saat Yosef berada di rumah dan akan pergi ke rumah Bu Mimin, ujarnya. Seperti diketahui kasus pembunuh ibu dan anak di Subang hingga kini belum juga terungkap, 100 hari kasus pembunuhan Subang belum ada tersangka yang ditetapkan, siapa pelaku pembunuhan sadis dan biadab tersebut. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri dan anak Yosef meregang nyawa jadi korban pembunuhan. Mayat kedua korban baru ditemukan pada pagi hari tanggal 18 Agustus tahun 2021 bertumpuh di mobil Alphard yang terparkir di rumahnya di Kampung Ciseti Desa Jalan Cagak Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang. Polisi terus melakukan penyidikan atas kasus ini hingga menurunkan tim dari Bareskrim Polri dan juga turun ahli forensi Dr. Sumi Hastri Purwanti. Meski sudah mengerucut dan polisi sudah mengantongi calon tersangka namun hingga kini pelaku-pelaku ibu dan anak di Subang ini masih berkeliaran.